Selamat pagi Bapak dan Ibu, senang sekali kita bisa beribadah bersama di ibadah pertama ini. Sebelum ibadah dimulai ada beberapa warta lisan yang akan kita simak bersama. Pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Bapak Tan Swe Sin pada hari Senin 26 Agustus 24. Suami dari Ibu Ani Yahya, Papa dari Ibu Sylvia Kurnia, dan Bapak Edwin, Bapak Edi Kurniawan, dan Ibu Cindy. Jenazah telah dimakamkan pada Rabu 24 Agustus di pemakaman San Diego Hill. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa menaungi keluarga yang ditinggal. Yang kedua, berita kelahiran. Telah lahir di tengah kita Mavin Metias Situmorang, putra kedua dari pasangan Bapak Egar Sumarli Situmorang dan Ibu Rafira Riwanto pada Kamis 22 Agustus. Kita doakan agar Maven dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Peneguhan dan pemerkatan pernikahan akan dilayankan pernikahan atas diri Kevin Leonardo Jonathan dengan Irene Nafiri pada Sabtu 28 September pukul 6 di GKI Bondowoso. Tata cara dan aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Atestasi keluar, Majelis Jemaat GKI Gading Indah menyerahkan keanggotaan atas diri Bapak Abraham Hartanto, Ibu Melinka Liwan, Saudari Michelle Adeline, ke Jemaat GBI Gilgal Pantai Indah Kapuk. Semoga tempat yang baru, Bapak Abraham beserta keluarga dapat semakin bertumbuh dan bergiat dalam pelayanan. Atestasi masuk dari GKI Banjar atas diri Bapak Andi Rianto Tanuwijaya, Ibu Yeni Kurniawati, Saudari Christian Yosep Tanuwijaya. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dalam persekutuan GKI Gading Indah. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu di dalam kebaktian pemuda yang akan diadakan pada hari Minggu 1 September jam 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6, lantai 3. Bapak dan Ibu, kami mengundang Bapak dan Ibu dalam berbagai kegiatan berikut ini. Pertama, pemahaman Alkitab pada hari Kamis 5 September pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema persekutuan, doa, dan puasa. Yang kedua adalah seminar TPK pada Sabtu 7 September pukul 9 di GKI Gading Indah dengan tema dimakamkan atau dikremasi. Bina Pelawat akan dilaksanakan pada tanggal 14 September di Sentul. Pendaftaran paling lambat 9 September. Berikutnya adalah gathering dan capacity building bagi pelayan ibadah akan dilaksanakan pada Senin 6 September di STFT Jakarta, Jalan Proklamasi Menteng. Pendaftaran paling lambat 8 September 2024. Bapak dan Ibu, berbagai warta yang sudah disampaikan, untuk info lebih lanjut dapat dibaca pada warta online. Demikianlah pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Hati Seorang Pemimpin akan dipimpin oleh Pendeta Stira Budi Purwosuwito. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan beserta saudara. Pada dikasih Tuhan, pada minggu pertama di bulan September ini, bersama nanti kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema dari bahan rancangan khotbah GKI, yaitu hati seorang pemimpin. Bacaan kita akan bicara tentang hati yang bagi orang Yahudi pada zaman hidup Tuhan Yesus adalah pusat dari segala hal yang dipikirkan, dikerjakan, dilakukan oleh seseorang. Karena itu dalam firman Tuhan nanti kita akan diajar dan diajak untuk lebih memusatkan pada apa yang ada dalam hati dan yang nantinya akan mengalir keluar dalam perbuatan perkataan yang kita nyatakan. Karena itu mari di awal ibadah ini kita kembali mengangkat hati kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Mari
Firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua berkata demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh sejenak melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa kami yang di surga, inilah Tuhan anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan kami mohon ampun atas apa yang telah kami lakukan. Melalui pikiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami. Kami telah mendukakan hati Tuhan. Kami telah menyakiti hati orang-orang yang ada di dekat kami. Kami berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Tolong kami ya Tuhan agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon ampun. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Oh Roh Kudus, berikanlah karunia, hancurkan kuasa setan dalamku. Jadilah pandu dan terang selamanya, dan bagi Tuhanku siapkan hatiku. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. Ibrani 10 ayat 19 dan 20 berbunyi demikian. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
bersukacita di dalam Yesus Tuhanku. Memuliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu, gelap malaikat dalam sorga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacita, bersukacita, bersukacita. Hatiku bersukacita di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa saudara. Sungguh kami penuh oleh sukacita karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami ingin agar sukacita kami ini mewujud nyata dalam hidup kami yang menjadi kidung pujian yang memuliakan nama Tuhan. Dan agar kidung pujian itu sungguh memuliakan nama Tuhan, membawa gembira dan sukacita juga bagi orang lain, maka kami harus dipimpin, dikuatkan oleh apa yang disuarakan oleh firman-Mu. Maka kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan berita firman Tuhan, kiranya hikmat dari Roh Kudus-Mu sendiri yang hadir dalam setiap kami, menerangi mata hati pikiran kami, membukakan, mencerahi, sehingga firman yang tertulis dalam kitab suci ini boleh menjadi firman yang hidup dalam dan lewat diri kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Ulangan 4 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan 6 sampai 9. Sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Bila mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya? Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu. Demikian sabda Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam
yang lidahnya tak suka memfitnah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang tak jahat terhadap teman, tak menuduh bersalah tetangganya, tak mendukung yang hidup di dalam celah, tapi muliakan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap demi orang benar. Dia kan diam di kemah Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Bacaan kedua. Bacaan diambil dari kitab Yakobus 1 ayat 17 sampai 27. Yakobus 1 ayat 17 sampai 27. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya, lalu pergi, dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun, siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah menjunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan apa yang disaksikan oleh Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, berdasarkan kesaksian Injil Markus pasalnya yang ke-7, Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8, lalu dilanjutkan dengan ayat 14 dan 15,
lalu ayat 21 sampai 23. Markus 7, 1 sampai 8, 14, 15, dan 21 sampai 23. Demikian bunyinya. Orang-orang Farisi mengurumuni Yesus bersama beberapa ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan yang najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau belum melakukan pembasuhan tangan dengan seksama. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membasuh dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan bejana perunggu serta tempat pembaringan. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan yang najis?" Jawabnya kepada mereka, "Tepatlah nubuat Musa tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan, dan adat istiadat manusia kamu pegang." Ayat ke-14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarkanlah aku dan pahamilah. Tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskannya. Melainkan hal-hal yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang menajiskannya." Ayat ke-21 sampai dengan 23, sebab dari dalam, dari hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarnya dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kira-kira mungkin sebulan setengah yang lalu saya diminta untuk memimpin ibadah siswa. Ya. Sekolahnya tidak perlu disebutkan, tapi Anda pasti tahu sekolah yang mana. Gitu, ya. Nah, ibadah itu biasanya setelah ibadah di pagi hari itu ada beberapa rutinitas yang dilakukan siswa. Urutannya selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu menyanyikan mars sekolah, itu himne sekolah, whatever saya tidak tahu. Lalu ada pembacaan visi misi dan segala macam. Jadi selesai ibadah, saya turun dari panggung, saya duduk di sebelah kepala sekolah, lalu siswa yang memimpin acara mengajak berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya itu biasanya di sekolah dinyanyikan dengan cara seperti kalau saya tidak salah ingat tanggal 18 Agustus dalam ibadah di gereja. Ada rekaman rekaman musik dengan orkestra. Ada gambar bendera, ada bendera merah putih yang berkibar. Tapi entah kenapa hari itu sempat keluar di layar gambar benderanya. Suara intronya Indonesia Raya itu gimana? Lalu mati. Mungkin filenya bermasalah, ya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saya, beberapa guru, kepala sekolah otomatis langsung mengangkat suara. Seluruh siswa juga ikutan dan kami semua bernyanyi tanpa iringan musik. 700-an orang bernyanyi dalam ruang aula Indonesia Raya dengan suara yang
keras, tegar, apa ya, sampai menggetarkan. Saya harus akui saya juga rada merinding gitu ya. Wah, kalau satu hari Indonesia masuk final Piala Dunia seperti inilah barangkali suasana di stadionnya ya. Entah tahun berapa itu terjadi, entah apakah saya masih ada untuk bisa melihatnya atau tidak. Lalu apa? Setelah Indonesia Raya, ada himn sekolah, whatever lah, buat saya itu nggak terlalu penting. Saya izin ke kepala sekolah, saya permisi, saya keluar, saya ke belakang aula, karena saya ketemu dengan beberapa guru yang saya kenal, kami ngobrol, tiba-tiba ada pengumuman. Kita akan kembali menyanyikan Indonesia Raya dengan iringan yang benar. Kali ini rupanya filenya udah jalan, diputar lagi, dan saya kaget. Ngapain? Saya juga lihat beberapa siswa juga rada kaget, beberapa banyak yang tertawa cekikikan sambil kemudian lalu bernyanyi dengan sudah tidak serius. Dan pertanyaannya memang demikian saudara, buat apa dinyanyikan lagi? Di depan sudah dinyanyikan dengan begitu baik. Amat sangat baik, jauh lebih baik daripada ketika dengan iringan orkestra yang rekaman itu. Membangkitkan, apalagi kalau orang suka pidato, membangkitkan nasionalisme itu. Semangat bahwa kita ini Indonesia. Ketika diulang lagi dengan iringan yang benar, justru orang bilang ini ngapain lagi digunakan. Ya, karena ini khotbah saya tidak bisa memaki, tetapi waktu itu dalam hati saya memaki. Bodoh. Tapi saya tidak bisa menyalahkan gurunya. Karena mungkin SOP-nya seperti itu. Indonesia Raya harus dinyanyikan dengan iringan begini. Dan itu kecenderungan kita, saudara. Kita sering lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang kelihatan, yang formal, yang yang aturannya begitu, tanpa memperhatikan yang esensi, yang di dalam, yang di balik. Apa yang menjadi roh semangat dari hal yang kelihatan itu. Ketika lagu Indonesia Raya itu sudah dinyanyikan dengan begitu megah tanpa iringan, kan sebetulnya rohnya udah dapet. Tapi ketika harus diulang lagi karena itulah SOP-nya, di situ rohnya hilang. Yang ada tinggal formalitas. Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Dan sayangnya harus saya katakan sering juga terjadi dalam hidup bergereja. 30-an tahun lalu, saya usianya mungkin 15-an, saya sedang menjadi ketua komisi remaja di gereja tempat saya bertumbuh. Dan sebagai, kalau komisi badan pelayanan itu kan ada penatua pendampingnya. Nah, penatua pendamping komisi remaja waktu itu adalah seorang ibu-ibu kepala sekolah. Jadi barangkali dia tidak bisa membedakan saya sedang ada di sekolah dengan murid-murid saya sedang ada di gereja dengan para remaja. Dipandang sama aja semua. Lalu ibu penatua ini membuat peraturan. Remaja yang ikut kebaktian minggu, kalau laki-laki harus mengenakan celana panjang kain. Oh ya, saya maksud celana kain, tahu ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh jeans, karena jeans itu katanya ya celana kaum pekerja kasar. Di tambang-tambang di hutan di Amerika, kata dia. Mungkin benar. Dan yang perempuan tidak boleh menggunakan celana. Maksudnya harus pakai rok. Saudara, otak dan mulut saya ini nakal. Jadi ketika si penatua ini ngomong gitu di rapat, saya langsung bilang gini, Bu, kalau yang cewek ibu pilih mana? Mereka pakai celana panjang atau pakai rok mini? Apa yang terjadi saudara? Saya dijewer oleh ibu penatua itu. Dan saya nggak peduli, minggu depannya saya ke gereja pakai celana jeans. Saya bilang masih untung saya nggak pakai rok. Dan itu juga masih terjadi, saudara. Saya ingat beberapa tahun lalu, ya udah agak lama, mungkin 10-an tahun lalu, saya berdebat dengan seorang rekan yang mengatakan orang itu harus diajak kalau ke gereja dengan pakaiannya yang terbaik.
Bandingkan kalau kita mau menghadap presiden aja kita harus pakai pakaian yang paling rapi. Atau kita pergi pesta kita juga harus pakai pakaian yang paling rapi. Saya mendebatnya, saya katakan kamu datang ke pesta itu you want to look good. Iya kan? Kita datang ke pesta kan memang kita mau kelihatan bagus, cantik. Ibu-ibu aja kalau ke pesta nyalon dulu. Nyalonnya 3 jam, pestanya cuma 1 jam. Kan itu konyol sebetulnya kalau menurut saya ya. Itu menurut saya. Tidak. Kalau Anda mau nyalon silakan aja. Saya tidak pernah melarang orang nyalon. Mau nyalon di salon atau nyalon di pilkada juga terserah. Kita datang menghadap presiden juga saya katakan itu kan memang ada protokolernya. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan image, citra. Tapi kita datang menghadap Tuhan, you come as you are. Kita datang sebagaimana adanya kita. Enggak perlu kita mencitrakan diri paling cantik, rapi, baik, saleh. Karena Tuhan tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Kalau Anda ketemu orang cantik di pesta, kalau dia pulang, make up-nya dihapus. Mungkin lebih cantik, mungkin lebih jelek setelah itu. Tapi kalau di hadapan Tuhan, kita mau pakai baju apapun, Tuhan tahu apa yang di dalam. Dan ini yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini. Dan jangan keliru saudara, saya tidak melarang Anda datang ke gereja dengan pakaian rapi. Anda mau ke gereja yang laki mau pakai jas, dasi, terserah. Yang perempuan mau pakai gaun, mau pakai dress, whatever. Mana yang menurut Anda ingin kenakan, baik, pantas, layak, go ahead. Tetapi yang masalah adalah kalau kita menghakimi orang lain yang tidak berpakaian seperti kita, oh berarti kamu tidak hormat kepada Allah. Kamu ke gereja pakai sendal. Itu tidak menghargai Tuhan. Lah Tuhan Yesus juga pakai sendal, bukan pakai sepatu. Dan jangan lupa saudara, bacaan kita hari ini bicara tentang hati. Apa yang kita kenakan tidak selalu mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Ada pepatah dalam bahasa Inggris, biggest criminals wear ties, not tattoos. Penjahat-penjahat terbesar itu bukan orang yang tatoan, serem. Tapi mereka pakai jas dan dasi. Nggak percaya, lihatlah. Siapa yang dipenjara kasus-kasus terbesar. Koruptor. Anda lihat para, tiran-tiran yang melakukan genosida. Hitler, pakaiannya rapi, saudara. Hugo Boss. Tapi dia memerintahkan pembunuhan jutaan orang. Nah, kecenderungan untuk memperhatikan apa yang ada di luar, yang formal, itu yang juga dihadapi oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita. Dalam bacaan kita Tuhan Yesus dikatakan di situ dia dikerumuni oleh beberapa ahli Taurat, orang Farisi yang datang dari Yerusalem. Apa yang mereka komplain kepada Yesus? Murid-muridmu tidak melakukan adat istiadat Yahudi seperti yang kami lakukan. Mereka orang Farisi, ahli Taurat itu, dan sebagian besar orang Yahudi, kalau mereka baru pulang dari luar, mereka pasti akan membersihkan tangannya, kakinya. Kalau mereka mau makan, mereka akan membasuh dirinya. Dan ini mereka pelihara selama berabad-abad. Saya menduga di awalnya hal itu sifatnya praktikal, saudara. Daerah Timur Tengah itu kan kering, berdebu, pasir. Sehingga kalau kering, tangan kita debuan. Ketika hujan, kalau debu pasir itu apa yang terjadi? Dia akan jadi lumpur yang kotor. Sehingga ketika masuk rumah, ketika akan makan, orang membersihkan tangan dan kakinya. Karena itu di depan rumah orang Yahudi biasanya selalu ada gentong air untuk membasuh kaki. Hal yang praktikal itu kemudian diberi muatan spiritual. Membersihkan diri supaya tidak najis. Najis itu artinya kotor, bukan cuma secara fisik tapi juga secara spiritual. Dan itu yang mereka pelihara, tetapi kemudian mereka melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus tidak mempraktekkan itu dengan ketat seperti mereka. Lalu mereka mengkomplain Yesus. Dan apa yang Yesus katakan kepada mereka? Bahwa mereka itu
ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu, mereka itu memuliakan aku dengan bibirnya. Yesus mengutip kitab Nabi Yesaya. Padahal hatinya jauh dari aku. Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini memang lebih memperhatikan hal-hal yang kelihatan ini dibanding hal yang esensial yang ada di dalam hati, yang menjadi roh, semangat, jiwa dari apa yang ada di luaran itu. Kalau kita membaca pasal 7 ini secara komplit, Yesus kemudian memberikan contoh bagaimana para ahli Taurat ini begitu menekankan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, tetapi mereka justru mengabaikan orang-orang yang perlu diperhatikan. Misalnya para orang tua. Karena buat mereka ibadah itu yang paling utama. Manusia itu nomor 2. Dan Yesus kemudian kalau kita baca di dalam teks yang tadi kita sudah baca di ayat 14-15, Yesus membukakan bahwa dengan mengedepankan adat istiadat formal, hal-hal yang kelihatan, image itu, mereka melupakan roh, jiwa, semangat yang sejati dari berbagai peraturan itu. Yesus kemudian menggunakan analogi soal makanan, haram dan halal. Bacaan kita, leksionari kita memang memilih untuk tidak membaca semuanya supaya kita bisa fokus. Yesus bukan sedang bicara soal makanan halal atau haram, tetapi bagaimana bahwa yang membuat seseorang itu najis bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar. Yesus sedang menekankan pentingnya apa yang ada di dalam. Karena dari dalam itulah dia akan keluar dan mewujud nyata dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan. Yesus bukan sedang mengatakan, udah gak perlu lagi semua adat istiadat, tidak perlu lagi soal yang haram dan halal. Bahkan saya cukup yakin Yesus masih memelihara itu karena dia seorang Yahudi. Tetapi yang mau dia katakan adalah ketika orang Farisi ahli Taurat begitu sibuk dengan hal-hal yang kelihatan, yang di permukaan legal formal, dan mereka menghakimi orang lain, ketika orang lain tidak melakukan hal itu seperti mereka, ya, kuncinya itu seperti mereka, maka mereka justru sedang melupakan apa yang di dalam itu. Dan di ayat 21 Yesus katakan begini, sebab dari dalam, dari hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan seterusnya dan seterusnya. Yesus tetap ada dalam tradisi Yahudi. Buat orang Yahudi yang namanya hati, teks kita bahasa Yunani menggunakan kata kardia. Kalau Anda jantungnya, debarannya kurang benar, Anda merasa sering keringat dingin, Anda datang ke dokter kardiologis, spesialis jantung. Kardia, hati, ya. Heart bahasa Inggrisnya. Kalau kita kan hati kan di sini ya, sini ya, benar ya. Saya ngelihat Pak Andrew, benar ya Pak Andrew ya. Hati sini bukan. Oh salah. Ya, memang biologi saya jelek saudara. Saya tahu diri dari dulu, biologi saya itu jelek. Bukan hati yang ini, heart, ya. Bahasa Ibraninya lev. Dan buat orang Yahudi, hati itu adalah pusat dari emosi, perasaan, pikiran, pertimbangan, nilai-nilai yang mengendalikan seseorang. Jadi sebetulnya yang dibicarakan di sini adalah pikiran kita, mind. Tapi orang Yahudi memang tidak punya konsep tentang otak, tentang mind. Bahkan tidak punya kata untuk mind ini. Yang mereka punya adalah hati, heart. Kayak gambar itu kan gambar jantung ya sebetulnya ya, dengan 4 ruangnya itu, bukan gambar hati, lever. Dan dari hati itulah mengalir semua yang mengendalikan kehidupan kita. Sumber emosi, sumber pertimbangan, mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Karena itu Yesus sangat menekankan hati itulah yang akan mengeluarkan apa yang baik. Jangan pusatkan perhatian pada apa yang hanya di luar. Pusatkan perhatian pada yang di dalam hati. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu
dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Apa yang mau diajarkan oleh firman Tuhan hari ini, saudara? Pertama, Yesus mau mengajak kita untuk belajar melihat, memperhatikan lebih dari apa yang kelihatan, yang formal, yang citra, image belaka. Melihat apa yang ada di dalam hati. Karena dari situlah mengalir semua hal yang akan mewujud dalam perkataan, perbuatan, pilihan, tindakan kita. Dan bukankah nasihat ini masih sangat relevan di zaman ini? Zaman di mana yang namanya image, citra itu begitu penting. Di mana orang rela berusaha keras memoles image-nya supaya tampil baik. Entah di depan orang banyak langsung atau lewat media sosial. Karena itu handphone Anda ada fungsi filter yang membuat pipi tembem jadi tirus. Saya tidak mau menghakimi orang yang filternya nyala, silahkan aja sih. Karena image itu penting di zaman ini. Tetapi Yesus mau mengatakan sebaik-baiknya image itu dipoles, sebagus-bagusnya ia dipertampilkan. Tapi apa yang dari dalam hati inilah yang akan keluar dengan lebih sungguh. Dan karena itu yang harus kita perhatikan. Yesus mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang memang jujur, tulus apa adanya. Dari dalam hati kita. Kalau nanti ada warta tentang peremajaan fasilitas gereja, ini bukan cuman upaya memoles, saudara, tapi karena memang dibutuhkan. Ini pesan sponsor. Kalau Anda nonton podcast itu kan tiba-tiba podcasternya dia akan ngomong hal yang lain karena dia lagi ngomongin sponsornya. Ini pesan sponsor. Nanti Anda akan lihat apa yang harus diperhatikan. Yang kedua, Yesus mengajak kita untuk tidak juga dengan mudah menghakimi orang lain dari apa yang kelihatan di luarnya. Apalagi kalau dia beda dengan kita. Apa yang ia katakan, yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan, dia tampilkan, beda dengan kita. Saya pernah misalnya mendapat masukan ya. Coba anggota jemaat itu tolong diajari kalau kalau pendeta memberi berkat, sekarang ini modelnya macam-macam. Ada yang nunduk, ada yang apalagi tangannya begini, ya, ada yang begini, kan nggak enak dilihat, beda. Lalu saya jawab, kalau saya sih nggak terlalu peduli sih, nggak terlalu pusing tepatnya. Kenapa? Karena sikap begini juga memang sikap menerima berkat. Gitu ya. Tapi yang lebih penting buat saya adalah, apakah memang itu keluar dari hatinya? Kalau memang keluar dari hatinya yang bersangkutan, ya udah biarin aja. Yang masalah itu kalau tadinya dia nunduk, terus lihat kiri, kanan, depan, belakang semua begini, kok gue lain sendiri ya? Ya udah gue ikut-ikutan. Nah itu masalah. Atau kemudian kita harus kita memaksa orang, inilah sikap menerima berkat yang benar. Itu juga masalah. Yesus mengajar kita untuk tidak dengan mudah menghakimi orang dari apa yang kelihatan di luar. Karena yang lebih penting adalah apa yang ada di dalamnya. Apa yang memang ada di hatinya. Yang ketiga, kita diingatkan juga untuk menjaga hati. Seperti dulu, siapa ya dulu ya yang terkenal dengan ungkapan itu ya? Oh iya, ya dulu ada satu rohaniwan muslim yang terkenal dengan ungkapan itu ya, jagalah hati. Ya. Sekarang di mana dia? Udah hilang. Ya. Itu kiai kesayangan ibu-ibu dulu. Seperti kata Amsal tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar segala kehidupan.
jagalah hati kita agar tetap tulus, penuh rasa syukur, penuh sukacita, penuh penyerahan diri, sehingga apapun yang kita alami, bagaimanapun yang orang lakukan terhadap kita, kita akan bisa menyatakan, menunjukkan apa yang memang Tuhan Yesus sudah anugerahkan kepada kita. Kasih dan anugerahnya. Apalagi kalau kita diberi peran untuk memimpin di rumah, di gereja, di masyarakat, dimanapun. Menjaga hati agar tetap bersih, tulus dan setia pada apa yang menjadi panggilan yang dipercayakan kepada kita. Dengan menjaga hati, maka apa yang kita lakukan akan sungguh menunjukkan, menyatakan, memancarkan kasih anugerah Allah yang sudah membersihkan dan memurnikan hati kita dari belenggu dosa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jagalah hati kita, karena dari sanalah terpancar kehidupan yang sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus. Amin. Dengan
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu, sejenak kita akan melihat tayangan video yang terkait dengan kebutuhan penambahan ruangan di GKI Gading Indah dan modernisasi lift. Salam sejahtera jemaat GKI Gading Indah. Seiring dengan semakin banyaknya kegiatan dan aktivitas yang kita jalankan di gereja, maka ada beberapa proyek yang akan dilakukan oleh Majelis Jemaat dengan membutuhkan dukungan kita semua. Majelis Jemaat akan melakukan modernisasi lift supaya lift yang lama lebih aman dan nyaman untuk digunakan. Ini akan memudahkan semua jemaat untuk menggunakan lift, khususnya mereka yang berkebutuhan khusus, agar lebih menjadi fasilitas yang menunjang kegiatan kita. Juga penambahan ruangan. Majelis Jemaat berencana untuk mendesain ulang dan menambah ruang persekutuan di area rooftop GKI Gading Indah. Ruang persekutuan dan area di sekitar rooftop juga akan didesain sebagai area yang ramah anak. Dan dengan demikian akan menjadi fasilitas yang lebih baik untuk digunakan dalam berbagai kegiatan persekutuan ketika kita berkumpul bersama-sama serta belajar dan berdiskusi dan pada akhirnya bertumbuh bersama di gereja Tuhan. Semua proyek yang dirancang bersama ini membutuhkan dana sekitar 600 juta rupiah. Tentunya hal ini membutuhkan dukungan dari seluruh jemaat untuk berpartisipasi. Dukungan dapat diberikan dengan melakukan transfer ke rekening BCA, yaitu dengan nomor rekening 094 740 77777 atas nama GKI Panitia Pembangunan, atau melalui QRIS rekening BCA yang seperti biasa dengan kode belakang 800. Atau juga melalui amplop pembangunan yang akan disediakan di setiap kebaktian, atau juga jemaat dapat memberikan persembahan berupa natura. Untuk itu, maka dapat menghubungi panitia penggalangan dana pembangunan agar bahan natura yang diserahkan dapat tepat sasaran. Terima kasih atas dukungan dan juga semua partisipasi kita. Mari kita bersama membuat GKI Gading Indah menjadi tempat yang lebih baik dan lebih nyaman bagi kita semua. Saudara, jadi saya menambahkan sedikit, lift yang akan dimodernisasi itu adalah lift yang ada di aula TKK 6. Anda tentu lift yang di sini itu akan di-extend sampai bisa menjangkau ke kita nyebutnya apa ya? Rooftop. Orang Jawa bilang dak dari gereja ini gitu. Kalau lift yang di TKK 6 itu kan usianya sudah jauh lebih tua dari siapa yang ada di sini ya? Lebih tua dari Ibu Erika ya kayaknya ya? Enggak ya? Oh enggak ya. Dari pertama aula itu dibangun, lift itu sudah ada, saudara ya. Jadi sebelum saya lahir, maksudnya saya lahir di Gading Indah, saya lahir lebih tua lagi. Lift itu sudah ada dan sudah mulai ada cukup banyak apa ya menyebutnya ya masalah ya.
terutama dengan suku cadangnya. Karena pabriknya aja udah nggak ada, saudara-saudara. Anda bayangin. Ya. Jadi memang harus sudah tiba saatnya diperbarui. Supaya kalau kita beribadah itu akan jadi lebih aman, nyaman, dan lebih baik. Ya, terutama nanti ya menjelang Natal, ketika akan banyak orang datang beribadah, itu kerja lift itu akan jadi sangat berat. Dan itu yang akan diupayakan. Selain tadi yang sudah disampaikan, renovasi, perluasan di rooftop supaya bisa dijangkau oleh kita semua, terutama yang usia lanjut tanpa perlu memanjat atau naik tangga 4 lantai ya, dan bisa digunakan untuk berbagai acara kita semua. Itu yang kiranya boleh kita dukung bersama. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Umat yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Tuhan yang melihat apa yang di dalam, menembus, melampaui apa yang menjadi pencitraan yang formal, yang kelihatan ada di permukaan. Tuhan adalah Tuhan yang tahu apa yang ada di hati kita yang dalam, hati kami yang terdalam. Dan Tuhan mengajak kami untuk menjaga hati itu. Sehingga anugerah-Mu yang sudah kami terima boleh mengalir keluar dari hati kami yang penuh dengan rasa syukur dan mewujud nyata dalam kata, dalam perbuatan kami yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Maka mampukan kami ya Tuhan, kuatkan kami, ajar kami untuk boleh belajar merendahkan diri, merendahkan hati, membuang ego, melawan ego, untuk melihat dengan kacamata yang baru, sehingga kami juga tidak dengan mudah gampangnya menghakimi orang lain yang berbeda, pilihannya berbeda, seleranya berbeda, nilainya dari apa yang kami anut. Maka biarlah dengan demikian kasih anugerah-Mu boleh sungguh kami nyatakan. Kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa Indonesia menjelang pemilihan kepala daerah 2 bulan lagi. Beri kami mata iman yang jernih sehingga kami bisa melihat mana memang calon yang sungguh punya hati untuk melayani bangsa ini. Dan apapun pilihan kami, biarlah pilihan itu kami ambil juga dengan hati nurani yang jujur, tulus, bersih, dan berani menanggung segala resikonya. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami sebagai gereja. Biarlah setiap orang yang menjadi bagian dari jemaat-Mu ini, para pemimpin, pendeta, penatua, para anggota badan-badan pelayanan, para pelayan-Mu, tenaga pelayanan gerejawi, kami berdoa untuk setiap anggota jemaat, setiap simpatisan, beri kami hati yang memang sungguh mau mencari apa yang baik untuk hidup bersama di gereja-Mu ini, yang mau mewujudkan panggilan kami sebagai gereja Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan kasih anugerah-Mu dirasakan oleh banyak orang. Kami berdoa untuk rencana peremajaan, modernisasi, perluasan sarana-sarana pelayanan yang sudah direncanakan. Biarlah kami dukung agar boleh menjadi berkat bagi kehidupan bersama kami dan bahkan memampukan kami memuliakan Tuhan dan melayani sesama dengan lebih baik lagi. Kami berdoa untuk setiap keluarga dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka, mereka yang bergumul dengan usaha atau pekerjaan, mereka yang tengah menggumuli kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup, mereka yang tengah bergumul dengan studi, mereka yang tengah bergumul dengan berbagai masalah relasi di antara anggota keluarga, dan khususnya mereka yang tengah menggumuli masalah-masalah kesehatan dalam diri mereka sendiri atau anggota keluarga mereka. Kami percaya Tuhan akan berikan jalan yang terbaik, bukakan jalan yang terbaik, pertemukan dengan orang yang akan menjadi perpanjangan tangan dan kasih-Mu. Berikan hati yang mau terus terbuka untuk menerima apa yang terbaik dari Tuhan. Maka inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus,
Juru selamat kami yang juga mengajak kami semua, mengajarkan kepada kami semua untuk boleh berdoa seperti lagu berikut ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu
Mari kita berdoa. Kami membawa persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur dan sukacita kami atas pemeliharaan Tuhan yang setia di sepanjang kehidupan kami. Berkatilah persembahan ini untuk boleh mewujudkan kasih-Mu melalui berbagai pelayanan yang dilaksanakan oleh GKI Gading Indah. Dan kami pun mau mempersembahkan diri kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi sarana menghadirkan sukacita dan kasih-Mu pada setiap orang yang Tuhan perjumpakan dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.